Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maisa Fristi Yubika dari D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep fraud and tree and fraud. Apa sih fraud? Fraud adalah tindakan seorang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok atau pihak lainnya. Sedangkan menurut The Accession of Confidence Fraud Examination yaitu ACFE 2016, fraud adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu yang dilakukan orang-orang dalam aturan luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok baik secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. FS juga mengklarifikasikan kecurangan fraud ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang biasanya disebut itu adalah the fraudery, yaitu 3 masalah. Yang pertama yaitu access misappropriation, yaitu merupakan pengambilan aset secara ilegal yang dilakukan seseorang yang diberi wewenang untuk mengawasi aset tersebut yang biasanya disebut dengan penggelapan. Aset misappropriation ini adalah penjarahan cash dilakukan dengan 3 bentuk, yaitu yang pertama skimming, yaitu uang dijarah sebelum uang tersebut masuk ke perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah larceny, yaitu uang dijarah sesudah uang tersebut masuk ke dalam sistem atau perusahaan. Yang ketiga yaitu fraudulent, yaitu penggelapan aset. Yang kedua yaitu ada corruption yang merupakan penyalahgunaan jabatan di sektor perusahaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi tersendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu conflict of interest, yaitu satu kepentingan yang ditujukan terhadap penguasaan terhadap keluarganya, yaitu dan serta kroni-kroninya. Yang kedua ada bribery atau penyuapan, merupakan tindakan pemberian, pengawasan, pemberian atau penerimaan suatu yang berharga untuk mempengaruhi petugas dalam melakukan pekerjaan. Pertama yaitu conflict of interest, yaitu benturan terhadap suatu bisnis yang ditujukan terhadap keluarga serta kroni-kroninya. Yang kedua ada bribery, yaitu penyuapan yang dilakukan dengan pemberian, penawaran yang kepada petugas untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga illegal gratuities, adalah pemberian atau hadiah terhadap seseorang agar melakukan tugas tersebut. Dan yang keempat economic extortion, yaitu tindakan terselubung atau pengancaman agar hal tersebut dapat terlaksana dengan. Dan kecurangan fraud yang ketiga yaitu adalah fraudulent statement, yaitu merupakan kecurangan laporan keuangan dalam penyusunan non tunai yang biasanya disebut dengan overstatement dan understatement. Selanjutnya yaitu konsep fraud tree angel saat ini yang digunakan dalam praktikum akuntansi publik pada statement of audition stand konsep, yaitu terbuat dari Seth Donald Creasy, yaitu pada 1953 yang menyimpulkan bahwa fraud triangle mempunyai 3 sifat umum, yaitu yang pertama tekanan atau pressure, yaitu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang terjadi karena kebutuhan atau masalah finansial. Yang banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahannya. Yang kedua peluang, opportunity, yaitu kesempatan yang memungkinkan kecurangan hal tersebut terjadi, biasanya karena pengendalian internal dan organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, serta penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen ini
Opportunity atau peluang ini adalah satu merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir dengan pengawasan proses, prosedur, kontrol, dan upaya deteksi dini terhadap kecurangan itu. Karena peluang ini sering terjadi di kehidupan sekarang ini, jadinya banyak penemuan-penemuan terbaru yang memungkinkan untuk pengawasan yang lebih ketat lagi, proses dan prosedur controlling yang lebih kuat lagi. Dan sifat yang ketiga yaitu rasionalisasi atau rationalization, yaitu ketika pelaku mencari pembenaran atas tindakan di mana kecurangan yang dianggap dan tidak salah. Biasanya itu karena gaji yang kurang dan merasa kalau kinerjanya sudah bagus, kinerjanya kurang, jadi dia menggelapkan uang yang diterima atau biasanya diberikan perusahaan, ia akan gelapkan dan merasa itu kan hal wajar karena itu seperti hak dia, padahal itu bukan hak dia, seperti itu. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi atau pengertian dari konsep fraud and fraud. Terima kasih semuanya. Saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.